Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherlyn Ahmad, jurusan Teknik Informatika semester 1, Kampus Vokasi Universitas Negeri Gorontalo. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma. Nah, apa itu algoritma? Algoritma yaitu urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah melalui pemrograman komputer. Dari Ibnu Musa Al-Khwarizmi, algoritma dan aljabar. Oke, lanjut. Ini ya analogi dari algoritma, yaitu masalah membuat algoritma diawali dengan adanya masalah. Ini algoritma membuat algoritma untuk menjadi pedoman pembuatan program. Ini program komputer sesuai dengan pedoman algoritma. Solusi akan tercapai. Oke, lanjut ya. Ini ada 3 cara untuk mendeskripsikan masalah. Ya, yang pertama menjabarkan masalah, merinci masalah untuk menyelesaikan masalah, membuat sarana interaksi manusia komputer. Oke, lanjut ya. Ini ada karakteristik algoritma. Karakteristik algoritma dibagi menjadi 5, yaitu algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah terbatas. Setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak boleh berarti 2. Yang ketiga, algoritma memiliki 0 atau lebih masukan atau input. Yang keempat, algoritma memiliki 0 atau lebih luaran atau output. Algoritma harus efektif. Oke, lanjut ya guys. Ini fungsi dari algoritma. Fungsi dari algoritma ada beberapa bagian, yaitu memecahkan masalah yang rumit, membuat program yang lebih sederhana, dapat digunakan secara berulang, mampu merapikan program yang dihasilkan, mudah menemukan kesalahan dan lain-lain. Oke. Kesimpulan dari algoritma itu penyusunan aspek proses logika dari suatu pemecahan masalah tanpa melihat karakteristik bahasa pemrograman yang akan digunakan. Urutan notasi, logika yang merupakan hasil analisis dan rancangan sistematik dari strategi pemecahan masalah untuk menggambarkan urutan langkah kerja yang jika dikerjakan akan membawa ke tujuannya. Oke, yang terakhir yaitu urutan logika langkah kerja untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke, ini ada notasi algoritma. Notasi algoritma dibagi menjadi 3, yaitu untaian kalimat deskriptif, flowchart, dan postcode. Oke, lanjut ya. Kita lanjut di Java. Ini sejarah Java ya. Ini pada tahun 1991 sekelompok insinyur Sun dipimpin oleh Patrick Naughton dan James Gosling ingin merancang bahasa komputer untuk perangkat konsumer seperti kabel TV box. Kedua, kebutuhan untuk fleksibilitas kecil, lihat dan kode yang netral terhadap platform mengantar tim mempelajari implementasi Pascal yang pernah dicoba. Oke, lanjut ya. Ini Klaus Wright, pencipta bahasa Pascal telah merancang bahasa Protabel yang menghasilkan interdite kode untuk mesin hipotesis. Jadi mesin ini sering disebut dengan mesin maya, yaitu atau virtual machine. Oke, kode ini kemudian dapat digunakan di sembarang mesin yang memiliki interpreter program menggunakan mesin maya untuk mengatasi utama tentang netral terhadap arsitektur mesin. Oke, yang ketiga, mulanya bahasa yang diciptakan diberi nama OAK oleh James Gosling yang mendapat inspirasi dari sebuah pohon yang berada pada seberang kantornya. Oke. Namun dikarenakan
nama OAK sendiri merupakan nama bahasa pemrograman yang telah ada sebelumnya. Oke, yang terakhir, suatu saat mereka saat menikmati secangkir kopi di sebuah kedai kopi yang kemudian dengan tidak sengaja salah satu dari mereka menyebutkan kata Java yang mengandung arti asal biji kopi. Akhirnya mereka memberikan nama bahasa pemrograman tersebut dengan nama Java. Oke, lanjut ya guys. Ini ada ini lanjutan ya. Lanjutan dari sini dari sejarah Java. Oke, menuliskan kode program pada teks editor. Contoh teks editor yang dapat digunakan antara lain yaitu Notepad, Vue, Image dan lain sebagainya. Oke, ini lanjutnya bisa kalian lihat ya di sini. Oke, lanjut. Ini masuk pada codingan. Ini codingan bisa kalian coba di Notepad. Ini beda codingnya. Ini program sederhana. Oke, kita masuk ke variabel. Aturan pemberian nama variabel dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu harus dimulai dengan huruf, tidak boleh diawali dengan angka atau simbol, tidak boleh ada spasi di antaranya, mudah dimengerti, tidak terlalu panjang. Contohnya, nama, alamat, nilai, underscore, ujian. Contoh kedua, penulisan yang salah. 4. Nah, rata-rata, flash, nilai, underscore, ujian. Oke, lanjut di sini. Mendeklarasi variabel. Secara umum, tata bahasa sintaksis dalam mendeklarasikan variabel. Oke, ini ada tipe data ya, bisa kalian lihat di sini. Oke, lanjut di control alir. Oke, lanjut di sini ya. Ini ada tipe dasar, tipe data dasar. Bisa kalian lihat di sini tipe data default value. Oke, lanjut. Ini tipe data. Beginilah contoh tipe data ya. Oke, bisa kalian lihat. Sekarang kita masuk di statement else. Bentuk umum. Ini sintaks ya, sintaks if, kondisi, statement aksi dengan kata kunci statement if. Kondisi suatu ekspresi boolean yang hanya dapat memberikan nilai benar atau true atau salah false. Statement aksi, statement yang dieksekusi jika pengambilan kondisi benar atau true. Oke, lanjut di statement if else. Statement if else digunakan untuk menguji sebuah kondisi. Jika hasil uji if memberikan nilai boolean benar, maka target if akan dikerjakan dan posisi else akan diabaikan. Selanjutnya, jika hasil uji kondisi if memberikan nilai boolean salah atau false, maka target dari if di bypass dan target else yang dikerjakan. Statement kondisional dalam Java memiliki 4 macam. Yaitu if kondisi statement atau if kondisi block statement atau if kondisi statement 1 else statement 2 atau if kondisi block statement min 1 else block statement 2. Oke. Lanjut. Kita masuk dalam program Java. Contoh program Java. Ini ya, contoh dalam program Java bisa kalian lihat di sini. Oke. Dan lanjut, ini output. Output saudara Bambang, ada bonus Anda besar 0, Anda harus lebih giat lagi. Oke. Ini masuk di switch case break. Statement switch case digunakan sebagai instruksi pemilihan aksi yang akan dikerjakan pada sistem statement tergantung pada nilai dari suatu macam variabel. Oke, variabel yang menemukan ini mempunyai banyak macam nilai. Dari setiap nilai mempunyai kaitan dengan seru macam aktivis. Oke, lanjut guys. Kita masuk di sintaks. Ini sintaks dari switch case break. Bisa kalian lihat ini sintaksnya. Dan ini, jika variabel
variabel seleksi nilainya sama dengan nilai 1, maka statement 1 dijalankan. Oke, jika nilainya sama dengan nilai 2, maka statement 2 dijalankan. Jika statement break ditemukan, maka kontrol program akan keluar dari switch. Oke, lanjut di sekarang kita masuk di perulangan while. Oke, struktur kontrol perulangan adalah berupa pernyataan dari Java yang mengizinkan kita untuk mengeksekusi blok kode berulang-ulang sesuai dengan jumlah tertentu yang diinginkan. Oke, yang kedua itu ada 3 macam jenis dari struktur kontrol pengulangan, yaitu while, do while, dan for loops. Ini ada while do loop ya, while loop ya. Pernyataan while loop adalah pernyataan atau blok pernyataan yang diulang-ulang sampai mencapai kondisi yang cocok. Bentuk pernyataan while ini ada 3 ya, while atau boolean expression, statement 1, statement 2. Oke, kita lanjut di sini. Pernyataan di dalam while loop akan dieksekusi berulang-ulang. Kondisi boolean expression bernilai benar atau true. Contoh pada kode di bawah ini ya, bisa kalian lihat kode-kodenya. Oke, lanjut di sini note ya. Contoh sebelumnya akan mencetak angka 4321 pada layar. Perlu dicatat jika bagian I dihilangkan akan menghasilkan pengulangan yang terus-menerus atau infinite loop. Sehingga ketika menggunakan while loop akan bentuk pengulangan yang lain. Pastikan Anda memberikan pernyataan yang membuat pengulangan berhenti pada suatu kondisi. Oke guys, lanjut ya di sini. Ini berikut contoh while loop ya, bisa kalian lihat di sini contohan. Oke, lanjut di sini. Ini contoh tuh, bisa kalian lihat. Oke, dan ini kita masuk di do while loop ya. Do while loop mirip dengan while loop. Pernyataan di dalam do while loop akan dieksekusi beberapa kali selama kondisi bernilai benar atau true. Perbedaan antara while dan do while loop adalah di mana pernyataan di dalam do while loop akan dieksekusi sedikitnya 1 kali. Bentuk pernyataan do while statement 1, statement 2. While but expression. Pernyataan di dalam do while loop akan dieksekusi pertama kali dan akan dievaluasi kondisi dari boolean expression. Oke, kita lanjut di sini ya. Ini contohan ya, bisa kalian lihat. Oke, kita masuk di for loop. Pernyataan for loop memiliki kondisi hampir mirip seperti struktur pengulangan sebelumnya ya, yaitu melakukan pengulangan untuk mengeksekusi kode yang sama sebanyak jumlah yang telah ditentukan. Oke, sini ini bentuk dari ini ya, dari for loop ya. Bentuk dari for loop, for interrelation expression, loop condition, step expression, statement 1, statement 2, di mana ini ya bisa kalian lihat. Oke, lanjut. Ini contoh dari for loop ya, bisa kalian lihat juga dan bisa kalian coba di notepad. Oke, dan ini sudah masuk di command prompt. Oke. Baiklah teman-teman, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.